Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang bagi tidak sedikit orang Kristen yang sudah saya dengar-dengar gitu ya, dikaitkan dengan segera datangnya kiamat gitu ya. Jadi ada satu fenomena alam yang dikaitkan dengan segera datangnya hari kiamat ya. Nah, fenomena ini harus dijelaskan dengan benar. Kalau tidak, maka orang-orang Kristen ini akan menjadi orang Kristen yang klinik. Memang benar kita hidup di akhir zaman yang setiap saat kiamat itu bisa saja datang. Ya, sebelumnya orang bilang bahwa pandemi COVID ini adalah tanda-tanda akhir zaman, Tuhan Yesus akan datang. Ya, maybe yes, maybe no. Padahal jangan lupa kejadian yang serupa oleh virus corona juga, Spanish flu, ya sekitar berapa ya? Hampir 1 abad yang lalu ya, saya lupa tanggalnya. Juga disebut waktu itu Tuhan Yesus sudah mau datang. Tapi enggak tuh. Oke? Tapi oke lah, kita kembali lagi ke fenomena alam ini yang tidak sedikit oleh orang Kristen dibicarakan sebagai segera datangnya Tuhan Yesus atau hari kiamat. Apa itu? Hujan darah. Ya, hujan darah diprediksi akan melanda Inggris dalam minggu ini. Betul. Dalam minggu ini diprediksi hujan darah akan melanda Inggris. Kok bisa ada hujan darah? Nah, itu dia Pak. Ada hujan darah karena Tuhan Yesus mau segera datang katanya. Astaga, oke. Nah, tapi sebelum kita melihat fenomena hujan darah di Inggris, kita lihat dulu mengenai hujan yang serupa, hujan darah juga, yang ternyata pernah terjadi di India. Ya, pernah terjadi di India. Bahkan pernah pertama kali dilaporkan pada tahun 1896. Berapa ratus tahun tuh ya? 100 tahun lebih ya. 1896. 100 tahun lebih. 126 tahun yang lalu sudah pernah ada hujan darah di India. Tepatnya di negara bagian Kerala di India. Nah, menariknya. Kemudian hujan darah di India ini juga berulang, yaitu sejak Juli tanggal 25 sampai 23 September 2001 yang lalu. 21 tahun yang lalu terjadi lagi hujan darah. Ya, sama di negara bagian Kerala juga. Ya, dia mengalami hujan darah juga. Nah, menurut penduduk setempat ya, yang mengalami hujan darah itu pertama kali didahului oleh guntur yang keras sekali dan kilatan cahaya, diikuti oleh pohon-pohon yang bertumbangan, daun-daun terbakar ya, lalu layu ya. Kemudian frekuensinya untung makin lama makin menurun sehingga akhir September. Nah, banyak alasan yang dilontarkan oleh orang-orang di India yang berkaitan dengan fenomena misterius ini. Beberapa seperti hal yang tidak rasional. Misalnya, ini adalah mantra dari ilahi katanya ya. Inilah keterlibatan alien, makhluk asing katanya ya. Nah, awalnya para ilmuwan Center for Earth Science Studies atau CESS mencurigai bahwa partikel-partikel yang membentuk warna merah darah ini berasal dari ledakan meteor. Ya,
Iya, kan diselidiki. Mereka awalnya dia curiga bahwa ini mungkin dari partikel-partikel ledakan meteor. Oke? Tapi kemudian si ESS ini menarik kembali dugaan ini karena mereka melihat partikel-partikel yang menyerupai spora. Nah, setelah diselidiki, spora itu juga bukan spora itu ya, sampel yang mengandung spora itu diserahkan ke Tropical Botanical Garden and Research Institute atau kalau dalam bahasa Indonesia TBGRI singkatannya, ya, untuk diteliti lebih lanjut secara mikrobiologi. Kemudian spora yang ada di dalam cairan hujan itu dibiarkan tumbuh dalam media yang cocok untuk pertumbuhan ganggang dan jamur, ya. Kemudian akhirnya TBGRI bersama CESS ini menerbitkan laporan yang menyatakan asal-usul partikel yang membentuk warna merah darah itu. Ya, partikel yang membuat warna hujan itu seperti merah darah sebenarnya adalah spora dari sejenis lumut atau spora pembentuk lumut. Ya, nggak dijelaskan namanya apa ya. Nah, kemudian pada Februari 2015, tim ilmuwan dari India dan Austria mendukung identifikasi spora alga sebagai penyebab warna merah itu, ya. Nah, kemudian ternyata sebelumnya ini kan tadi saya cerita kasus di tahun 2001, ya kan. Nah, sebelumnya kan sudah 100 tahun lebih yang lalu. Kemudian fenomena hujan darah itu di Kerala berulang, ya. Di tahun 2006 terjadi lagi, 2007 terjadi lagi, 2008 terjadi lagi. Kemudian 2012 terjadi lagi, ya kan? Nah, mereka menemukan spora yang sama pada setiap kejadian itu, ya. Hal itu mendukung suatu gagasan atau pendapat bahwa hujan merah darah itu adalah fitur lingkungan lokal musiman yang disebabkan oleh spora alga. Jadi nggak ada hubungannya dengan dunia mau kiamat, ya. Ini adalah kemarahan ilahi. Nggak ada, ya. Tidak ada. Nah, di sini juga tercatat bahwa di Sri Lanka juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu pada November 2012 ya sampai Desember 2012. Ya, di Sri Lanka juga mengalami hal yang sama. Jadi dengan kata lain, yang terjadi baik di India atau di Sri Lanka ini karena dari spora yang pembentuk lumut yang entah bagaimana bisa tercampur dengan curah hujan. Oke, itu sudah menjawab ya fenomena hujan darah di India dan Sri Lanka. Nah, bagaimana dengan yang akan ada di Inggris, ya? Yang akan terjadi dalam minggu ini? Apakah juga dari spora? Apakah ini benar Tuhan akan datang? Nah, ini orang-orang Kristen harus cerdas, ya. Sebelum menyatakan ini loh Tuhan mau datang, maka Inggris dikasih hujan darah gitu ya. Nah, sama hujan darah di Inggris katanya kemungkinan akan disertai dengan hujan deras dengan kilat yang besar dan angin kencang, dan juga kemungkinan besar bercampur dengan hujan es. Jadi menyeramkan gitu, ya. Nah, menurut Richard Miles, seorang peramal cuaca dari kantor meteorologi Inggris, dia menjelaskan fenomena hujan darah itu kenapa. Nah, ini yang harus Anda ketahui sebagai orang-orang Kristen supaya jadi orang Kristen yang cerdas, bukan orang Kristen klinik. Dikit-dikit Tuhan mau datang, dikit-dikit Tuhan mau datang. Iya lah, Tuhan sudah mau datang, tapi jangan dihubungkan dengan hujan darah ini, ya kan? Nah, di sini katanya hujan darah yang akan melanda Inggris ini diakibatkan oleh akumulasi debu
dari gurun Sahara yang terbawa hingga ke wilayah negara itu. Jadi ada akumulasi debu yang tertiup dari gurun Sahara yang terbawa oleh angin sampai ke wilayah negara itu. Itu yang menyebabkan nanti hujan akan berwarna merah darah. Ya. Debu itu dari gurun kemungkinan terbawa oleh badai dari selatan. Ya, tepatnya dari gurun Sahara menuju utara hingga Britania Raya. Ya. Dan debu itu ikut terbawa bersama awan yang ada di dalam badai. Nah, dengan adanya partikel debu itu dan bercampur dengan turunnya hujan menampilkan efek ilusi merah darah saat jatuh ke tanah. Nah, di sini Anda mulai harus pintar ya. Ada beberapa konsentrasi debu dari gurun Sahara itu di atmosfer di wilayah Inggris saat ini yang nanti sebentar lagi akan tersapu oleh hujan. Ya. Nah, sebenarnya pada Maret tahun 2022 baru saja debu dari gurun Sahara juga berhasil membuat langit di wilayah Inggris ini termasuk London menjadi oranye. Sekitar 2 bulan yang lalu, Maret 2022, debu dari gurun Sahara itu masuk ke wilayah Inggris dan membuat langit di wilayah Inggris ini termasuk London itu berwarna oranye. Keduanya disebabkan oleh hal yang sama, yaitu badai yang berasal dari selatan menuju ke utara dari gurun Sahara masuk ke wilayah Inggris. Nah, nantinya sama akan dimulai dengan badai petir, ya kan, dan juga hujan es tadi dikatakan, ya. Jadi dengan demikian, dari kantor meteorologi Inggris ini menyatakan sepertiga wilayah Inggris akan terdampak badai seperti ini, ya. Sementara wilayah Inggris lainnya seperti yang di Irlandia Utara dan Skotlandia akan menerima hujan dengan intensitas yang lebat. Begitu juga beberapa daerah di Wales yang juga akan menerima dampak hujan badai seperti ini katanya. Nah, fenomena hujan darah ini dan disertai badai petir membuat ahli cuaca setempat memberikan peringatan kepada warganya untuk bersiaga. Setidaknya bersiaga untuk juga tidak panik, juga tidak menganggap ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan klinik, gitu ya. Apalagi kalau ada orang Kristen yang bilang, wah nih Tuhan mau datang nih, makanya kita dikasih hujan darah gitu ya. Tidak, makanya Badan Meteorologi Inggris sudah memberikan peringatan kepada warganya untuk bersiaga. Ya, karena selain menghindarkan para warga ini dari pikiran-pikiran yang tidak benar, klinik dan sebagainya macam, juga supaya mereka bersiap-siap kalau mereka itu dalam keadaan hujan berwarna merah darah itu mereka berkendaraan di jalan. Jadi harus siap, jangan sampai lagi jalan kena hujan berwarna merah darah panik gitu ya. Sehingga tidak konsentrasi. Wah, itu berbahaya, ya. Nah, dengan demikian pemerintah Inggris sudah bersiap-siap untuk warganya untuk berpikir secara rasional, sehingga dengan demikian boleh mencerahkan mereka dan menghindarkan mereka dari dampak buruk hujan berwarna merah darah ini. Kemudian diprediksikan permasalahan juga dapat terjadi di transportasi umum, seperti penundaan bahkan pembatalan layanan kereta api maupun bus. Oke. Jadi demikian saja fenomena alam yang sebentar lagi akan terjadi di Inggris dalam minggu-minggu ini, yang mana sebelumnya sudah pernah terjadi 100 tahun lebih yang lalu di India, dan 20 tahunan lebih yang lalu juga di India, dan sudah berkali-kali sebenarnya di India dan Sri Lanka itu hujan biasa. Tidak ada hubungannya dengan klinik segala macam, ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tercerahkan tentang fenomena alam hujan darah ini. Ya. Seperti biasa, Shalom.